Selanjutnya kita masuk ke topik negatif binomial regression model. Nah, jadi negatif binomial regression model itu adalah biasanya digunakan untuk memprediksi banyaknya percobaan yang dibutuhkan agar dapat sukses sebanyak R kali ya. Jadi ini seolah-olah kebalikan dari distribusi binomial. Jadi kalau distribusi binomial itu adalah memprediksi R kalinya itu suksesnya tuh berapa sih peluangnya jika banyaknya percobaannya tuh fix gitu. Jadi banyaknya percobaannya fix, R-nya itu yang jadi variabelnya kalau di binomial. Tapi kalau di negatif binomial dibalik ya. Jadi R-nya itu yang fix ya, tapi banyaknya percobaannya itu yang dicari tahu gitu peluangnya gitu. Ya, banyaknya percobaan yang dibutuhkan agar dapat sukses sebanyak R kali. Nah, parameter dari negatif binomial distribution yaitu R-nya, ya, tentu saja R-nya, dan beta. Beta itu untuk merepresentasikan peluang suksesnya. Ya. Nah, jadi seperti ini, ya. Y sama dengan K gitu ya. Atau dengan kata lain, kita pengen tahu, saya tulis dulu ya. Jadi ini adalah R ditambah K-1 dibagi kombinasi R-1, ya. Ini adalah 1 ditambah 1 plus beta pangkat R dan beta per 1 plus beta pangkat K ya. Nah, dengan kata lain, peluang ini tuh untuk mengukur peluang kita sudah sukses sebanyak R kali dalam R plus K percobaan gitu ya. Jadi ini tuh adalah peluang sukses. Jadi kalau K-nya sama dengan 1 lah gitu ya. Peluang sukses atau K-nya sama dengan 0 misalkan ya. Jadi ketika K-nya sama dengan 0 ya. Peluang sukses sebanyak R kali dalam R percobaan. Nah, ini kalau K-nya 0 ya. Tapi kalau K-nya 1 misalkan, peluang sukses sebanyak R kali dalam R plus 1 percobaan gitu ya. Nah, jadi semoga cukup jelas ya. Nah, namun di beberapa buku betanya itu sering nggak dipakai, yang dipakai itu adalah P ya. Jadi ini saya ubah menjadi seperti ini. Nah, ini menjadi P pangkat R 1 min P pangkat K ya. Dan R juga notasinya pakai ini ya. Jadi kebetulan R juga notasinya tuh R dan P ya, bukan R dan beta ya. Jadi hati-hati untuk program R ini parameter dari negatif binomial itu bukan beta tapi P ya. Dimana si P itu adalah sebenarnya 1 per 1 plus beta ya. Atau kalau dibalik itu betanya itu berarti 1 min P per P kalau dibalik ya. Nah, kemudian ini tuh apa? Ini tuh adalah notasi kombinasi ya. Jadi saya bisa ubah menjadi seperti ini ya. R plus K min 1 faktorial dibagi R min 1 faktorial K faktorial P pangkat R 1 min P pangkat K ya. Kenapa saya ubah seperti ini? Karena ekspresi ini tuh lebih gampang kalau kita ingin membuktikan bahwa negatif binomial itu adalah salah satu dari distribusi di keluarga eksponensial ya, yang akan saya tulis di slide berikutnya. Nah, berikut ini saya akan menulis bagaimana si negatif binomial itu dapat diubah bentuknya menjadi bagian dari keluarga eksponensial. Nah, pertama-tama saya akan ubah K-nya itu menjadi Y, supaya notasi kita menjadi notasi yang mirip seperti di keluarga eksponensial ya. Jadi setiap K yang tadi itu saya akan ubah menjadi Y. Nah, kemudian ini saya akan ubah ke dalam bentuk eksponen ya. Nah, yang pertama saya akan tulis yang bagian sininya dulu nih. Ini adalah Y dikalikan ln 1 min P, kemudian saya tambahkan dengan ini R dikalikan ln P ya, dan ini ditambah ln ini semua ya, ini semua nih R plus Y min 1 faktorial dibagi R min 1 faktorial Y faktorial ya. Nah, semoga cukup jelas. Nah, ini dengan tidak terlalu sulit, ini bisa saya ubah menjadi seperti ini ya. Y dikali theta min B theta per V ya, ditambah C Y V ya. Dengan tetanya itu adalah seperti yang Anda mungkin sudah duga, tetanya itu adalah itu ln 1 min P
kemudian V-nya itu adalah 1, kemudian B tetanya itu adalah ini nih, B tetanya itu adalah min R dan P. Berarti dengan kata lain tuh R tuh given ya. Jadi P itu yang jadi parameter kita ya. Jadi R itu given. Makanya ini B tetanya itu min tetanya itu cuma tergantung terhadap P ya, bukan tergantung terhadap R juga sih gitu. Dan terakhir C Y, V-nya itu adalah yang di sisi sebelah kanan ini nih. Ini nih. Nah, semoga cukup jelas ya bagaimana mengubah bentuk dari PDF negatif binomial menjadi PDF dari keluarga eksponensial. Nah, sekarang selanjutnya saya akan mencari tahu ekspektasi, variansi, dan juga link function, canonical link function dari negatif binomial distribution. Dari slide sebelumnya kita telah mendapatkan bahwa theta itu adalah ln 1 dikurangin P. Oleh karena itu saya bisa tulis E pangkat theta itu adalah 1 min P, atau P itu adalah 1 min E pangkat theta ya. Nah, di sini saya ingin mencari tahu B tetanya itu apa dalam theta ya. Nah, min R ln P-nya itu adalah ini ya, 1 min E pangkat theta. Nah, ini adalah B tetanya. Nah, kita bisa cari tahu B aksen tetanya adalah apa? B aksen tetanya itu adalah karena itu ln R itu konstan, jadi min R nya saya biarkan, turunan dari ln itu adalah 1 per-nya dikali turunan dalamnya ya. Turunan dalamnya itu adalah ini. Atau dengan kata lain kita punya, nah ini adalah E pangkat theta kan adalah 1 min P ya. R dikalikan 1 min P dibagi 1 min theta itu adalah P. Nah, ini adalah ekspektasinya ya. Given I ya. Atau ini adalah mu-nya, X ibar. Nah, sekarang kita bisa cari variansinya. Kita cari turunan kedua dari B theta ya, yaitu adalah turunan dari ini nih ya, yaitu adalah R E pangkat theta, turunannya adalah ini, masih tidak berubah, 1 min E pangkat theta dikurangin dikali turunan dari ini ya, E pangkat 1 dikurangin E pangkat theta, yaitu adalah min E pangkat theta ya. Kita bagi semua dengan ini kuadrat, dan hasilnya itu adalah ini, R dikali E pangkat theta itu adalah 1 min P, 1 min E pangkat theta itu adalah P, R dikali ini plus jadinya ya, E pangkat theta kuadrat ya, dibagikan ini P kuadrat. Nah, sekarang saya faktorkan ya, R 1 min P per P kuadrat, yang tersisa itu adalah P ditambah 1 min P, coret jadi 1 ya, berarti R. Nah, ini, dan karena V-nya itu adalah 1 ya, berarti ini tuh adalah variansi dari ini ya, variansi dari YI given XI, vektor XI ya, karena V-nya tuh 1. Nah, dari sini, nah sekarang kita akan mencoba mencari tahu canonical link function dari negatif binomial ya. Canonical link function dari suatu distribusi yang berdistribusi eksponensial itu adalah ini ya, turunan dari B terus kita inverse ya. Nah, kita sudah punya turunan dari B tetanya itu adalah ini ya. Nah, kita akan cari inverse-nya ya. Jadi R E pangkat theta sama dengan Y min pangkat theta ya. Nah, kemudian ini saya bawa ke kiri. Y berarti E pangkat theta berarti adalah Y dibagi 1 plus R plus Y. Berarti theta adalah ln dari ini Y. Nah, namun sayangnya ini B aksen inverse Y theta ini, Y atau Y lah, saya sebut Y ya, dan Y per R plus Y. Nah, ini tuh tidak bisa dijadikan link function ya, karena tidak memenuhi tidak memenuhi syarat untuk dia menjadi link function. Kita ingat ada 3 syarat ya, yaitu adalah 1, 2 harus increasing ya, strictly increasing, dan yang terakhir image dari si G ini
harus sama dengan R ya. Nah, jadi dia tidak memenuhi salah satu dari ketiga syarat ini. Silakan Anda coba cari tahu nih, tidak memenuhi syarat-syarat yang mana nih. Oleh karena itu, link function ini tidak bisa nih ya. Oleh karena itu, kita harus mencari link function yang lain ya. Dan sebagai alternatif, kita bisa pakai link function yang sama seperti di distribusi Poisson, yaitu adalah len ya. Jadi tidak masalah sih, kita bisa pakai link function yang lain. Nah sekarang seandainya kita sudah punya link function, terus mau gimana ya? Kita akan lanjutkan di slide berikutnya. Nah misalkan link function dari sebuah random variable negatif binomial itu adalah G ya apapun G-nya. Nah Anda bisa bayangkan G-nya itu adalah len ya. Nah maka kita punya ini ya, len dari mu x bar i itu adalah ini ya, x bar i transpose dikali beta. Nah berarti kalau kita punya xi-nya dan kalau kita punya betanya, kita bisa mencari mu x bar i-nya ya, yaitu adalah ini nih ya. Tinggal G-nya kita inverse saja. Nah maka prediksi dari y itu adalah apa nih? Berarti lagi-lagi kita harus mencari tahu nih peluang y sama dengan 0-nya itu berapa, peluang y sama dengan 1-nya itu berapa ya. Given ya, ini given xi ya harusnya berapa ya. Nah dengan cara menggunakan PDF dari distribusi negatif binomial, mencari peluang ininya tuh. Namun karena yang kita punya itu data, kita untuk memprediksi y dan untuk memprediksi peluang y sama 0, y sama 1, y sama 2 itu kita butuh dua informasi, yaitu kita butuh r-nya dan kita butuh p-nya. Sementara yang kita punya itu, yang kita punya dari negatif binomial regression itu baru mu-nya aja nih. Mu-nya itu adalah ini nih. Mu-nya itu ini. R-nya kita nggak tahu, P-nya kita nggak tahu gitu. Nah, namun dengan menggunakan metode maksimum likelihood yang tidak akan saya jelaskan di kuliah ini, nah R-nya itu diberikan sebenarnya ya. Jadi R-nya itu given, mu-nya itu dapat. Nah, berarti kita bisa cari P-nya sih sebenarnya ya, dengan menggunakan persamaan ini nih. Ya. Nah, oleh karena itu R dan P-nya itu kita bisa cari tahu. Oleh karena itu peluang dari Y sama dengan 0 given X itu bisa dicari ya. Y sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan seterusnya itu bisa dicari semua. Karena R dan P-nya sudah dapat dicari ya. Dan dalam hal ini P-nya itu adalah bergantung dari X bar I ya. Itu fungsi dari ini nih ya. P-nya bisa dicari. Nah, semoga cukup jelas nih. Jadi jika sudah didapatkan beta dan xi-nya, mu-nya itu dapat, maka kita bisa mencari peluang-peluangnya tersebut ya. Nah, sekarang saya akan ilustrasikan distribusi negatif binomial ini dalam sebuah contoh yang sama seperti yang tadi di Poisson regression.